Wah, ketemu lagi nih kita. Selamat tahun baru ya buat kita semua. Ini adalah minggu pertama di tahun 2022. Wah, kayaknya di tahun baru ini ada yang rambutnya baru tuh. Rambutnya gayanya model baru. Terus ada juga yang pakai baju baru. Wah, keren-keren nih ya. Fantastic Kids, tahun baru ini makin kece-kece. Tapi satu hal yang pasti, jangan lupa bahwa Tuhan sudah memelihara dan menjaga kita semua di sepanjang tahun 2021. Nah, anak-anak, tadi Lose bawa satu kotak ini. Apa ya isinya? Nah, isinya adalah Play-Doh. Siapa di sini anak-anak yang gak pernah main Play-Doh? Kayaknya semuanya pasti udah pernah pegang Play-Doh ya. Udah pernah bentuk-bentuk Play-Doh ya. Entah itu bentuk bebek, entah itu bentuk pohon Natal kemarin pas Natal begitu ya. Tentunya anak-anak TK biasanya masih main. Tapi kalau anak-anak SD mungkin udah gak gitu main ya. Nah, tapi semuanya pasti pernah main Play-Doh. Nah, anak-anak, Play-Doh ini kan gak ada bentuknya ya. Kalau kayak gini tuh gak bagus gitu. Nah, tentu harus ada orang yang membentuknya. Bentuknya apa ya? Coba kita bentuk. Oh, jadi bulat gitu ya, kayak seperti bola. Bisa juga bentuknya panjang gitu ya. Kalau panjang bisa lagi nanti bentuk yang lain. Nah, tapi Play-Doh ini gak bisa apa-apa. Harus ada orang yang membentuknya baru menjadi Play-Doh yang bagus, menjadi Play-Doh yang indah dan enak dilihat. Nah, sama tuh kayak dunia kita dulu sebelum gak ada apa-apa. Dunia kita itu dulu kosong, gelap, gak ada apa-apa. Dan dunia itu gak bisa ciptain sesuatu, gak bisa. Harus ada pribadi, ada orang yang menciptakan untuk mengisi dunia ini. Nah, siapa orang itu? Orang itu adalah Tuhan. Tuhan yang melakukan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa terhadap dunia kita yang gak ada apa-apanya ini, yang kosong ini. Nah, mau tahu seajaib apa Tuhan melakukan sesuatu? Tunggu sebentar ya. Lose mau perlihatkan sesuatu kepada anak-anak di rumah. Tara, Lose bawa balon. Balon ini warna hitam, gitu ya. Balon ini menunjukkan bahwa dunia kita ini kosong, gak ada apa-apanya, gak bisa apa-apa. Harus ada sesuatu, seseorang yang mengubahnya menjadi dunia yang terang, dunia yang bagus, yang indah. Nah, sebentar ya. Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Nah, anggapannya ini adalah Tuhan. Wah, kaget gak? Langsung juga kaget ya. Wah, anak-anak seperti itu. Ketika Tuhan datang, Tuhan berfirman dengan kuasanya. Dari dunia yang gelap, yang gak ada apa-apanya, menjadi dunia yang terang. Yang nantinya dia akan ciptakan sesuatu. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak inget gak ketika Tuhan ciptain dunia ini? Dari hari pertama sampai hari ke-6. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang Tuhan ciptakan? Berurut loh. Dari hari pertama, kita ingat apa? Betul, Tuhan menciptakan terang. Seperti tadi ya, dari gelap menjadi terang. Dengan firman-Nya, seperti klik gitu ya. Tuhan cuma bilang, jadilah terang, klik, langsung jadi terang. Hari kedua, Tuhan ciptain apa? Hari kedua, Tuhan ciptain langit dan air. Kalau biasa dengan istilah cakrawala gitu ya. Nah, Tuhan memisahkan langit dan air, laut. Wah, hari ketiga, ada yang tahu? Nah, betul, Tuhan menciptakan daratan. Wah, betul sekali Tuhan menciptakan daratan. Hari keempat, ada yang tahu? Betul, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Lah, bintang, bulan, matahari. Terus hari kelima, Tuhan ciptain apa?
Betul, Tuhan ciptain binatang darat, binatang laut, dan udara. Nah, terus hari keenam Tuhan ciptain binatang darat dan manusia, yaitu kita. Nah, anak-anak, selesai sudah kisah penciptaan dari hari pertama sampai hari yang keenam. Dan hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Dia menikmati semua ciptaannya dan dia katakan semua amat baik. Bukan cuman semua baik, enggak. Semua amat baik. Dan yang paling keren adalah Tuhan menciptakan Lause, kamu, dan semuanya. Dulu Tuhan ciptain siapa? Adam dan Hawa. Tuhan ciptain manusia. Caranya berbeda dari Tuhan menciptakan ciptaan lainnya. Kalau ciptaan lain kan Tuhan bilang, jadilah terang, kling, jadi terang gitu ya. Jadilah misalkan singa, kling, jadi singa gitu. Jadilah matahari, kling, jadi matahari. Tapi ketika Tuhan ciptain manusia, enggak, jadilah manusia, kling, manusia, enggak, beda. Caranya lain. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya Tuhan. Wah, Lause, kalau gitu mukanya Adam dan Hawa dan muka kita sama kayak Tuhan dong. Mukanya Tuhan banyak banget ya. Kalau di dunia ini jumlah orang yang miliaran berarti mukanya Tuhan ada miliaran. Bukan itu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya itu adalah supaya manusia bisa memperlihatkan Tuhan yang pengasih, yang berhikmat, yang benar, yang kudus. Maksudnya apa ya? Tuhan memberikan kita kasih supaya kita bisa mengasihi makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan memberikan kita kepintaran supaya kita bisa memelihara, mengatur, berkuasa atas semua ciptaan yang Tuhan ciptakan yang lainnya. Dan Tuhan memberikan kita kebenaran supaya kita tahu bahwa hidup kita itu urusannya sama Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa pergi ke gereja dan sebagainya. Nah, anak-anak, apa sih yang sudah Tuhan ciptakan itu? Banyak sekali bukan? Dan tidak ada yang dibilang produk gagal. Oh, biasanya kalau handphone yang keluar ya, banyak banget ya handphone makin canggih ya. Katanya, oh yang itu seri itu, nomor itu produk gagal gitu ya. Atau PlayStation yang itu, PlayStation A, B itu produk gagal gitu ya, nggak bagus. Mesinnya jelek, cepet rusak. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita, nggak ada produk gagal. Nggak ada dibilang, Maria itu produk gagal. Nggak ada ya. Nggak ada yang produk gagal. Kenapa? Karena Tuhan sudah memikirkan baik-baik. Tuhan yang menciptakan, jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin gagal. Dan kalian tahu nggak, ketika Tuhan menciptakan sesuai urutan, itu ada maksudnya. Contoh ya, kenapa Tuhan ciptain darat dan lautan dulu? Kenapa nggak binatangnya dulu? Nggak bisa. Kalau misalkan binatangnya dulu, mereka mau hidup di mana? Ngawang-ngawang gitu ya, enggak ya. Tapi Tuhan ciptain tempatnya dulu, baru ciptain binatangnya. Terus kenapa Tuhan ciptain binatang dulu baru manusia? Kenapa nggak manusia dulu? Nah, Tuhan mikirnya gini, saya ciptain dulu tumbuhan. Saya ciptain dulu binatang-binatang, ayam, begitu ya, sapi, ikan, dan sebagainya. Supaya apa? Ketika nanti manusia sudah diciptakan, manusia sudah punya makanan. Kalau manusia mau makan ayam, bisa. Manusia mau makan sapi, bisa. Manusia mau makan ikan, bisa. Manusia mau makan sayur-sayuran, ada. Manusia mau makan buah-buahan, ada. Semuanya sudah Tuhan sediakan. Nah, anak-anak, itu makanya Tuhan gak cuma ciptain, tapi Tuhan memelihara juga. Gak cuma Tuhan ciptain, nih ya Maria, ini ya anjing, ini ya monyet misalkan gitu. Ini ya ada semut, dah sana kamu hidup sendiri. Enggak, Tuhan pelihara kasih makan, Tuhan pelihara kasih tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, Tuhan itu begitu baik kepada kita, menciptakan semuanya gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Tapi
ada satu perjanjian yang Tuhan buat. Ingat nggak dulu Tuhan buat perjanjian apa sama Adam dan Hawa? Tidak boleh makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, gitu ya. Cuma satu pohon itu nggak boleh dimakan. Yang lain kamu makan, terserah, sampai kenyang juga boleh. Tapi yang satu ini jangan. Itu perjanjian Tuhan dan ciptaannya. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan siapin semuanya. Kita bisa makan setiap hari, kita bisa sekolah setiap hari, kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, kita bisa tidur dengan enak, dan semuanya. Tapi satu perjanjian dengan Tuhan. Kita harus T-A-A-T. Taat. Kita harus taat kepada Tuhan. Kok seenak-enak Tuhan ya? Dia yang ciptain, kita harus taat, nurut sama Tuhan. Loh, anak-anak, sekarang lo usah kasih lihat satu contoh ya. Misalkan AC di rumah anak-anak punya AC ya. AC itu kan ada yang ciptain. Lalu dia punya remote nih. Nah, orang yang ciptain bilang, yuk kamu harus 20 derajat. Terus AC-nya protes, gak mau. Aku maunya jadi 25 derajat aja, bisa nggak? Nggak bisa. Wong AC itu diciptakan sama penciptanya. Penciptanya maunya apa ya harus diikutin. Gitu ya. Karena penciptanya tahu sedetil-detilnya. Mesin-mesinnya dia tahu. Kalau sampai rusak ya dia benerin. Nah, sama dengan kita. Tuhan ciptain ada mulut, ada hidung, ada mata, telinga, semuanya lengkap. Terus Tuhan bilang kamu harus taat sama Tuhan. Terus kita bilang, gak mau Tuhan, saya gak mau taat, saya mau berontak aja. Gak bisa, gak bisa. Kita harus taat. Kenapa? Karena hidup kita punya Tuhan. Tuhan yang ciptain kita. Kalau ada satu yang sakit, satu yang hilang saja, Tuhan yang akan perbaiki. Karena Dia yang tahu semuanya. Nah, anak-anak, kita bersyukur ya, Tuhan sudah ciptain kita. Tuhan sudah sediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan kasih papa mama ya buat kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, merawat kita. Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih kesempatan sekolah. Tuhan kasih binatang untuk kita makan, untuk kita pelihara. Tuhan kasih tanaman supaya kita bisa menikmatinya. Semuanya Tuhan siapin, semuanya Tuhan sediain. Bukankah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan? Cobalah sama tanya. Apakah anak-anak sudah bersyukur hari ini? Tadi pagi melek mata. Apakah sudah bersyukur kepada Tuhan? Anak-anak terlalu banyak yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Nafas hidup kita. Kalau nggak nafas kita nggak bisa hidup kan? Dari siapa oksigen itu? Dari Tuhan. Matahari. Kalau nggak ada matahari gelap. Kalau nggak ada bulan gelap, dari siapa itu? Dari Tuhan. Anak-anak kita bergantung kepada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa hidup. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Itu sebabnya kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau taat. Oke, janji kita hari ini, di minggu pertama bulan Januari, kita mau belajar bersyukur dan taat kepada Tuhan. Kita lihat ya sepanjang tahun 2022 nanti, apakah kita sudah menjadi anak yang bersyukur, apakah kita sudah menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Oke? Janji ya, sama diri sendiri dan kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan memberi harapan kepada segala yang dijadikannya. Anak-anak bisa menghafalnya sendiri di rumah dan terus diingat bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan kepada kita. Oke, yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau janji kepada Tuhan bahwa kita mau menjadi anak yang bersyukur, anak yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami bisa dengar firman Tuhan tentang penciptaan.
cerita ini mungkin sudah kami hafal Tuhan dan sudah berulang kali kami dengar. Tetapi biarlah di minggu pertama tahun ini kami mau belajar lagi untuk menjadi anak yang bersyukur, anak yang taat kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, ketika kami mulai malas, ketika kami mulai marah-marah, ketika kami mulai tidak puas, kecewa, bersungut-sungut, Tuhan ingetin kami. Supaya kami belajar bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah anak-anak GKY Greenfield, biarlah Tuhan yang berkati sepanjang tahun ini, berkati di dalam sekolah mereka, berikan mereka kesehatan, dan biarlah mereka boleh menjadi anak yang bersyukur dan anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, cerita kita sampai di sini. Dan jangan lupa anak-anak baca Fantastic Words from God yang sudah dibagikan kepada papa mama, dan jangan lupa dikerjain aktivitasnya ya. Dan bisa kasih ke lause-lause kelas masing-masing. Oke, dadah, sampai jumpa minggu depan.